Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Liverpool terus membuntuti Manchester United setelah menang telak atas Leicester City dengan skor 0-3. Sementara Mauricio Pochettino yang baru bergabung ke Chelsea meminta manajemen untuk membelikan banyak pemain baru. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Liverpool yang meraih kemenangan telak setelah memperdaya Leicester City di hadapan para pendukung. Kita lanjut ke hasil pertandingan La Liga nih guys. Ada Real Betis yang berhasil mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 3-1. Liverpool sukses mencuri 3 poin dalam lanjutan pekan ke-36 Premier League menghadapi Leicester City. Bertandang ke King Power Stadium, skuad The Reds menang dengan 3 gol tanpa balas. Di awal babak pertama, skuad The Fox sempat mengancam lewat kaki Jamie Vardy di 15 menit pertama. Sayang peluang tersebut masih bisa dihalau oleh Alisson Becker. Kemudian giliran Liverpool yang coba melakukan inisiasi serangan. Hasilnya mereka berhasil melesakkan gol lewat Curtis Jones setelah menerima assist cantik dari Mohamed Salah di menit ke-33. 3 menit berselang, kerjasama kedua pemain ini kembali berbuah hasil. Umpan pendek Salah sukses dimanfaatkan dengan baik oleh Jones yang mengemas gol lewat gerakan memutar badan. Sebenarnya Salah bisa saja mencatatkan hat-trick assist di laga ini. Namun saat itu Cody Gakpo gagal memanfaatkan peluang yang sudah terbuka lebar di depan mulut gawang. Memasuki babak kedua, Leicester City sempat mendapatkan peluang emas melalui Harvey Barnes. Akan tapi sepakan dari luar kotaknya masih mampu ditepis oleh Alisson Becker. Hingga akhirnya Liverpool mampu menambah keunggulan lewat free kick cantik Trent Alexander-Arnold. Dalam skemanya, Salah kembali menjadi aktor gol dan sukses mengemas hat-trick assist. Saat itu pemain asal Mesir ini sempat menyentuh bola sebelum dieksekusi dengan keras oleh Alexander-Arnold. Sampai wasit menuai peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Liverpool masih menempel Manchester United di zona Liga Champions. Kini skuad asuhan Jurgen Klopp menempati posisi kelima dengan torehan 65 poin. Real Betis melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-34 La Liga saat berhadapan dengan Rayo Vallecano. Skuad asuhan Manuel Pellegrini berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Di babak pertama, skuad Los Verdi Blancos unggul 2 gol melalui Josef Sabali dan Ayoze Perez di menit ke-5 dan 44. Memasuki babak kedua, skuad Los Franjirojos membalas lewat gol dari Santi Comesana di menit ke-52. Setelah memperkecil ketertinggalan, Rayo Vallecano coba mendominasi serangan. Sayang mereka harus kecolongan lagi di menit akhir lewat Borja Iglesias. Raihan 3 poin ini masih membuat Real Betis kokoh di posisi ke-6 dengan torehan 55 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang semifinal kedua Liga Champions. Ada Simone Inzaghi yang meminta para pemain Inter Milan untuk terus bermain Spartan. Sedangkan Stefano Pioli masih yakin kalau AC Milan bisa meraih kemenangan. Inter Milan punya keunggulan setelah berhasil menang 2-0 atas AC Milan di leg pertama semifinal Liga Champions. Meskipun begitu, Simone Inzaghi tetap meminta para pemainnya jangan lengah. Pasalnya skuad rossoneri diprediksi akan tampil Spartan dan mati-matian di laga nanti. Oleh sebab itu, Inzaghi juga telah mempersiapkan strategi terbaiknya. Dia ingin skuad nerazzurri bermain dengan mendominasi serangan seperti leg pertama. Bahkan pelatih asal Italia ini menyebut kalau akan melakukan apa saja demi bisa menang di pertandingan nanti. AC Milan dinilai kesulitan untuk bisa comeback di leg kedua babak semifinal Liga Champions. Namun hal tersebut dibantah oleh Stefano Pioli yang sangat yakin jika rossoneri bisa bangkit. Pelatih berkepala Pontos itu meminta para penggemar untuk tetap percaya keajaiban. Gak heran jika Pioli telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk mengarungi leg kedua nanti. Apalagi AC Milan mendapat kabar bagus di mana Rafael Leao diklaim telah pulih dari cedera. Itu artinya pemain Portugal itu berkemungkinan besar akan dimainkan sebagai starter utama. Kita beralih ke kabar rumor nih guys. Ada Erik ten Hag yang meminta Manchester United untuk mendatangkan Adrien Rabiot dan Ryan Gravenberch. Masih dari kabar setan merah nih, mereka harus kehilangan Marcel Sabitzer sampai akhir musim karena mengalami cedera lutut. Manchester United sedang berburu amunisi anyar untuk bursa transfer mendatang. Skuad setan merah dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Gelandang asal Prancis itu bukanlah nama incaran baru bagi The Red Devils. Sebab di musim panas lalu mereka juga sempat tertarik untuk memboyongnya. Apalagi peluang skuad asuhan Erik ten Hag terbuka sangat lebar untuk memboyongnya. Pasalnya kontrak Rabiot bersama skuad Bianconeri akan selesai di musim panas nanti. Rumor ketertarikan MU terhadap Ryan Gravenberch bukanlah isapan jempol belaka. Sebab sang pelatih Erik ten Hag berminat memboyong sang pemain ke Old Trafford.
Ten Hag menilai kalau Gravenberch merupakan gelandang yang dinamis. Pelatih berkepala pelontos ini sangat yakin jika sang pemain bisa memenuhi kebutuhan lini tengah setan merah. Apalagi Gravenberch berencana cabut karena nggak betah di Bayern Munchen. Hanya saja setan merah harus bersaing dengan rival bebuyutan mereka yaitu Liverpool. Manchester United mendapat kabar buruk menjelang laga menghadapi Bournemouth di akhir pekan ini. Pasalnya mereka nggak diperkuat oleh Marcel Sabitzer yang mengalami cedera. Sabitzer sendiri sudah absen membela setan merah pada laga menghadapi Wolverhampton lalu. Terbaru gelandang Austria ini mengalami cedera lutut. Dengan begitu pemain pinjaman dari Bayern Munchen ini akan mengakhiri musim lebih cepat. Hal tersebut membuat Sabitzer kecewa karena harus kehilangan menit bermain. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih baru klub. Ex-Southampton ini sudah menyiapkan nama-nama pemain yang akan direkrutnya musim panas nanti. Mulai dari Alexis McAllister, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Declan Rice hingga Victor Osimhen. Semuanya dibutuhkan Pochettino untuk membangun era baru skuad The Blues. Seandainya berhasil, Chelsea harus menyediakan mahar yang fantastis. Sebab kelima pemain tersebut bisa direkrut dengan mahar 420 juta euro atau sebesar 6 triliun rupiah. Real Madrid tetap ngotot mendatangkan Victor Osimhen meskipun manajemen Napoli enggan untuk melepasnya. Bicara soal Real Madrid nih, rival mereka yaitu Barcelona diklaim telah sepakat mendatangkan Ruben Neves sebagai pengganti dari Sergio Busquets. Real Madrid nampaknya nggak main-main untuk memburu Victor Osimhen dari Napoli. Mereka dilaporkan serius menggait bintang timnas Nigeria itu di akhir musim nanti. Dikutip dari Vihyas, Osimhen digadang akan menjadi pengganti Karim Benzema. Sejak sering mengalami cedera, penyerang Prancis itu alami penurunan performa di musim ini. Hanya saja skuad Los Blancos kesulitan memboyong Osimhen karena Napoli enggan melepasnya. Namun Los Blancos akan mengalihkannya kepada bomber tajam lainnya. Barcelona gencar berburu gelandang anyar di bursa transfer mendatang. Skuad Blaugrana dikabarkan mencari pengganti Sergio Busquets yang dipastikan pergi akhir musim nanti. Salah satu target Barcelona ada Ruben Neves yang saat ini membela Wolverhampton. Gelandang asal Portugal ini menjadi target utama skuad Blaugrana. Alasannya adalah Neves menjadi salah satu pemain yang disukai oleh pelatih Xavi Hernandez. Bahkan rumornya manajemen sudah mencapai kesepakatan personal dengan agen Neves yakni Jorge Mendes. Seandainya jadi mendatangkan Neves, Blaugrana akan mengeluarkan mahar 45 juta euro atau 660 miliar rupiah. Di sisi lain, Barcelona juga sudah mengajukan penawaran resmi ke Ilkay Gundogan. Sang pemain akan berstatus bebas transfer di musim panas nanti. Ousmane Dembélé baru saja menandatangani kontrak 2 tahun di musim panas lalu. Sejauh musim ini, performa winger asal Prancis ini cukup memuaskan hati dari pelatih Xavi Hernandez. Dari 31 laga yang sudah dimainkan, Dembélé sudah melesakkan 8 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Atas performa apiknya tersebut, Barcelona siap menawarkan kontrak baru untuk sang pemain. Gak tanggung-tanggung, Blaugrana berencana mengikat Dembélé sampai 5 tahun ke depan. Nantinya dia akan menerima gaji mencapai 11 juta euro atau 165 miliar rupiah per tahun. Chelsea tengah mengincar Pablo Gavi yang selalu menjadi andalan Barcelona di musim ini. Tim asal London ini tertarik menjadikan Gavi sebagai pemain utama mereka di musim depan. Akan tapi pasukan Frank Lampard harus gigit jari dalam perburuannya, sebab Gavi enggan bergabung ke Chelsea dan lebih memilih bertahan di Camp Nou Spotify. Dia merasa nyaman bermain di skuad Blaugrana yang merupakan klub impiannya sejak kecil. Namun Gavi sendiri berpotensi bakal dilepas untuk mengurangi beban gaji pemain. Next ada Antonio Conte yang menjadi kandidat utama pelatih AC Milan usai Stefano Pioli dituntut mundur karena performa yang jeblok. Sedangkan Sergio Ramos akan memperpanjang kontrak di PSG selama 1 tahun ke depan. Penggemar garis keras AC Milan atau Curvasut menuntut Stefano Pioli untuk hengkang dari klub. Hal tersebut merupakan buntut dari kekalahan atas Spezia beberapa waktu yang lalu. Dalam video yang beredar, para pemain rossoneri seolah-olah sedang disidang oleh para penggemar. Dilansir dari Sport Italia, Antonio Conte disebut menjadi kandidat utama pelatih AC Milan. Laporan itu menambahkan jika Conte sangat tertarik untuk kembali ke Italia. Di sisi lain, manajemen rossoneri juga merasa ragu dengan kemampuan Pioli. Sergio Ramos diisukan bakal hengkang pada musim panas mendatang. Pasalnya kontrak mantan pemain Real Madrid itu akan selesai di akhir musim nanti. Namun kabar terbaru menyebut kalau manajemen Paris Saint-Germain akan mempertahankan Ramos 1 tahun lagi. Alasannya pemain back ini punya kontribusi yang bagus di musim ini.
Ramos sukses mengumpulkan 43 penampilan serta melesakkan 3 gol. Meskipun begitu, sang pemain masih mendengarkan tawaran dari klub lain yang tertarik dengan jasanya. Paris Saint-Germain disebutkan tertarik dengan Bernardo Silva dari Manchester City. Pemain asal Portugal ini diproyeksikan sebagai pengganti Lionel Messi yang akan hengkang di akhir musim. Peluang skuad Les Parisiens untuk mendatangkannya cukup terbuka lebar. Pasalnya ex-AS Monaco ini mulai nggak betah karena kurangnya kepercayaan dari Pep Guardiola. Meskipun begitu, PSG harus bergegas untuk mengamankan jasa Bernardo. Pasalnya klub-klub besar lain seperti Real Madrid dan Barcelona juga kepincut dengan jasanya. Lionel Messi kerap dikaitkan akan merapat ke Al Hilal usai dirinya nggak memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Rumor ini telah sampai ke telinga sang presiden Fahad bin Saad bin Naufal. Dikutip dari media Gol, Fahad mengelak jika Messi akan merapat ke Al Hilal. Dia mengatakan kalau itu bukan wewenang dirinya terkait pembelian pemain di musim panas. Maka dari itu dia nggak memberikan informasi apapun terkait Messi kepada wartawan. Di sisi lain, sang pelatih Ramon Diaz juga lebih memilih fokus untuk menghadapi pertandingan. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Inigo Martinez di musim panas mendatang. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Pemain asal Spanyol ini sudah menjalin kesepakatan sejak bulan Maret yang lalu. Dia merupakan incaran lama sejak Gerard Pique memutuskan pensiun di tahun 2022 lalu. Namun Barcelona baru menyelesaikan dokumen transfernya baru-baru ini. Nantinya pemain 31 tahun ini akan dikontrak selama 2 tahun atau hingga 2025. Masuk ke kabar resmi nih guys, ada Bayer Leverkusen yang berhasil menikung Real Madrid dengan meresmikan Alejandro Grimaldo sebagai pemain terbaru mereka. Sedangkan FC Nantes resmi menjatuhkan sanksi kepada Mostafa Mohamed karena telah menolak untuk mengenakan simbol LGBT. Bayer Leverkusen baru saja mengumumkan perekrutan Alejandro Grimaldo. Bek sayap asal Spanyol ini didatangkan dengan cuma-cuma alias bebas transfer dari Benfica. Bukan tanpa alasan, skuad asuhan Xabi Alonso mendatangkan Grimaldo. Di musim ini saja, pemain 27 tahun itu sudah mengemas 15 assist dari 52 pertandingan. Selain itu, Bayer Leverkusen sukses mengalahkan beberapa tim besar yang juga tertarik dengan jasanya. Sebelumnya, Grimaldo juga diincar oleh Real Madrid dan Barcelona. Pemain kelahiran Valencia ini telah menandatangani kontrak 5 tahun atau hingga 2028. FC Nantes resmi menjatuhkan sanksi denda kepada bomber andalan mereka yakni Mostafa Mohamed. Sanksi itu diberikan karena Mostafa menolak bermain di laga kontra Toulouse. Pemain asal Mesir itu menolak bermain karena enggan menggunakan atribut LGBT. Menurut kabar, FC Nantes memberikan hukuman berupa denda yang sangat besar. Namun gak diketahui berapa kisaran denda yang dijatuhkan oleh FC Nantes. Tanpa kehadiran Mostafa, FC Nantes gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang dengan skor kacamata. Berita selanjutnya ada Todd Boehly yang baru-baru ini menyesali telah memecat Thomas Tuchel yang dianggap sebagai pelatih berpengalaman. Sementara di kabar penutup ada Xavi Hernandez yang punya ambisi besar untuk bisa menjinakkan Liga Champions di musim depan. Todd Boehly baru-baru ini menyampaikan penyesalannya telah memecat Thomas Tuchel. Dia mengatakan kalau dirinya terlalu tergesa-gesa melakukan hal tersebut. Menurut pebisnis asal Amerika Serikat itu, skuad The Blues alami kekacauan usai memecat Tuchel. Boehly menilai jika Chelsea membutuhkan sosok pelatih yang punya pengalaman. Terbaru Boehly menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih terbaru mereka. Manajer asal Argentina itu dilaporkan akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Barcelona berhasil menyabet gelar juara La Liga untuk musim 2022-2023. Usai dipastikan juara, Xavi Hernandez langsung punya ambisi besar untuk musim berikutnya. Pelatih Spanyol ini menargetkan Blaugrana untuk bisa menjinakkan Liga Champions di musim depan. Dia mengatakan kalau itu akan menjadi prioritas utama mereka. Xavi juga menambahkan jika dirinya akan memprioritaskan kerjasama dan kekompakan tim. Di sisi lain, para pemain akan bekerja keras agar bisa membawa Barcelona mencapai target besar tersebut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Thailand di babak final SEA Games 2023. Song Chai Tongcham meminta supporter Garuda untuk nggak hadir menyaksikan laga tersebut. Pemain Timnas Thailand itu seolah yakin jika skuad Gajah Putih bakal bisa mengalahkan skuad Garuda. Tongcham pun akan mengerahkan seluruh tenaganya di partai final malam ini.
Meskipun begitu, Tongcham terlihat seolah-olah meminta maaf kepada reporter Indonesia di ruang konferensi pers. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Nana Suryana. Fans Arsenal hanya bermimpi melihat klubnya angkat piala. Iya nih guys, kira-kira menurut kalian Arsenal masih bisa ada peluang nggak untuk juara musim ini? Komen di bawah ya, sampai jumpa.